Halo sobat YouTuber pemula, apa kabar kalian sobat? Semoga sehat selalu, makin sukses dan makin lancar. Yang paling penting sehat ya teman-teman, amin. Itu doa kita bersama. Oke sobat, di video kali ini seperti biasa saya sudah selesai bekerja. Dan ini waktunya saya untuk duduk di sini dan bercerita dengan teman-teman. Jadi saya itu sendiri mau membahas sedikit mengenai YouTuber pemula ya teman-teman. Buat kalian yang eh, lagi belajar-belajar nge-YouTube ya, lagi barangkali mungkin sekarang pekerjaan agak sulit atau mungkin freelance, lebih banyak di rumah dan mungkin bingung nggak tahu mau ngapain, tapi ada ketertarikan di dunia YouTube yang barangkali nanti YouTube itu kan yang kita tahu bisa menghasilkan. Nah, kita teman-teman sebagai konten kreator, saya dan teman-teman saya yang lain di YouTube yang sudah boleh dibilang ya berhasil lah. Walaupun kita belum punya begitu banyak penghasilan, tapi kita sudah merasakan penghasilan dari YouTube. Nah, teman-teman, sedikit saya review bahwa saya nge-YouTube itu dari mulai tahun 2020 ya, dan di konten di channel saya yang satu itu subscribernya sudah hampir 70.000 dan kurang lebih 1,5 tahunan saya kurang lebih ya, saya sudah dapat gaji dari YouTube dan sudah banyak juga peralatan elektronik yang saya beli, apapun lah kita beli untuk bikin channel ini dan mengembangkan channel kita dari uang YouTube semua Mas Bro ya, jadi bukan kita minta kemana-mana ya, jadi semua dari penghasilan YouTube ya kita jadikan barang untuk kita bantu bekerja kita di YouTube. Nah teman-teman, jadi saya punya pengalaman pribadi, tentu saja banyak juga YouTuber-YouTuber yang sudah berhasil punya pengalaman pribadi. Semua yang teman-teman tonton di YouTube ini yang membahas tentang YouTuber pemula, ya ambil semua ilmunya, serap ya, termasuk yang saya ngomong sekarang nih, diserap ilmunya. Kemudian teman-teman serius dan tekuni ya, karena kalau namanya memulai nge-YouTube itu tentu saja nggak bisa setengah-setengah ya, bukan hanya nge-YouTube aja ya, dalam hal apapun. Nah, dalam hal apapun, misalnya teman-teman kerja juga di perusahaan dengan satu kepercayaan yang diberikan, ya kita tidak boleh juga sembarangan kan, semua harus serius. Cuman kadang-kadang gini teman-teman ya, orang yang YouTube itu ya, itu pikirannya udah cuan gitu, wah nanti gue nge-YouTube dapat uang sekian puluh juta gitu, di situ terus pemikirannya gitu kan. Maka itu sebenarnya agak keliru ya teman-teman, sekalipun memang pastinya nanti kita bakal dibayar, jangankan 20-30 juta, 100 juta pun, 1 M pun kalau viewernya meledak bisa, kenapa tidak. Cuman untuk memulainya ini kita harus memikirkan hal-hal yang penting dulu ya. Analoginya gini deh teman-teman, kalian buka toko atau buka warung di mana aja gitu kan, kita kan harus tahu di situ bagaimana keadaannya, seperti apa, terus isi yang kita jual apa ya. YouTube itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi kenapa begitu? Karena sebenarnya kita ini membuat video untuk ditaruh di YouTube, nanti itu kan video kita yang kita upload itu kan di setel di publik ya, itu yang nonton kan puluhan juta mata melihat isi video kita ini apa, kan gitu teman-teman. Maka itu persyaratan, menurut saya ya, persyaratan mutlak bagi kita para YouTuber ini ya, ketika kalian pemula ini ya, mau memulai membuat video di YouTube, pikirkan kontennya apa yang mau saya buat. Teman-teman tidak usah juga harus punya segala-galanya dulu baru mulai ya. Banyak orang kan berpikir, wah saya mesti punya studio ya kan, oh saya mesti punya ini, punya lampu yang bagus, harus punya HP yang bagus. Nggak usah begitu. Saya dulu mulainya cuma pakai HP ini doang nih, HP perjuangan yang saya masih rekam sampai sekarang, Samsung M20. Ini saya pakai udah 2 tahun lebih, mau 3 tahun malah HP ini ya kan. Dia saya suruh kerja aja nih HP, ngapain ya kan. Ini teman-teman, jadi sorry. Jadi gini teman-teman, mulai aja dulu dari modal yang paling kecil ya. Misalnya kalian punya HP nih, ya udah HP itu kalian gunakan. Yang penting semua aplikasi di situ yang tidak terpakai kalian hapus aja. Aplikasi yang tidak terpakai hapus aja. Kalian cukup download ya aplikasi yang nanti akan bisa menunjang video kita. Contoh misalnya KineMaster, Video Maker ya kan, dan beberapa aplikasi lainnya untuk membuat thumbnail kan begitu. Lalu teman-teman tidak usah juga mesti bikin video yang harus seperti apa gitu, karena kan kita memulai dari awal ya kan. Yang penting gini teman-teman, saat kalian bicara atau kalau mau isi suara ya, jadi kalian boleh ngerekord di mana aja. Misalnya kalian mau ngerekord di luar nih, rame itu kan, di publik rame kan. Nah nanti kalian sampai rumah ya,
video itu kalian edit pakai KineMaster atau Video Maker atau aplikasi lain yang bisa mengedit video. Nanti suara yang tadi aslinya itu kalian silent. Baru kalian masukin video, audio kita atau masukin musik. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa potong di beberapa bagian yang merasa itu tidak penting. Nah, untuk teknisnya membuat video itu kan perlu waktu untuk kita belajar. Tetapi yang paling penting bagi YouTuber pemula ketika mau memulai sesuatu, teman-teman hanya cukup meluangkan waktu setiap hari belajar. Saya udah bahas di video kemarin ya. Jadi satu hari usahakan 1 jam belajar tentang YouTube. Setiap hari banyak baca juga ya, supaya apa yang kita mulai ini kita tahu gitu. Jangan nanti udah memulai semangat di awal, tengah-tengahnya kalian kendor. Wah, video nggak ada yang nonton, video saya sepi lah, banyak alasan lah gitu kan. Ini ciri-ciri nggak bakalan sukses. Makanya teman-teman ya, ketika memulai nge-YouTube itu, pikirkan aja dulu bahwa bagaimana kita membuat video yang sekiranya orang itu nanti akan tertarik dengan channel kita ini. Kemudian pikirkan juga bagaimana nanti YouTube akan merekomendasikan video kita. Itu yang mesti dipikirkan. Gak usah terlalu fokus ke cuan gitu ya, itu gampang gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, percayalah kawan, berapapun kalian dapat, YouTube pasti akan bayar ya. Bahkan kalau misalnya sekarang pun kalian ada video di YouTube nih dan kalian belum demonetisasi, itu dipasangin iklan tuh, peraturan baru YouTube kan, dan kita nih nggak dapat apa-apa. Tapi kalau udah dimonet, nah adalah kalian, dia kan setiap hari dolar kalian akan bertambah karena banyak yang menonton. Saya sampaikan sama teman-teman ya, begini. Kalau memang mau jadi YouTuber pemula, pertama tadi ya, siapkan waktu setiap hari paling nggak 30-1 jam untuk belajar. Kunjungi channel-channel YouTube yang bahas tentang soal YouTuber pemula. Jangan jenuh teman-teman, terus belajar. Minimal dalam 24 jam itu satu hari ada satu ilmu yang kalian serap, kalian dapat, simpan di memori, kalau perlu dicatat teman-teman. Lalu yang kedua, mulai juga dengan HP yang ada, yang sudah saya jelaskan tadi. Gak usah terlalu pikir begini. Belajar juga cara mengedit video seperti apa. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, supaya nanti video kita itu bisa dikenal orang, buat aja dulu video-video pendek, misalnya di short, atau teman-teman juga bisa promosikan di semua sosial media. Contoh kayak di Instagram, di Facebook, di WhatsApp group, kemudian di snack video, di TikTok. Potong aja video kita pendek-pendek, atau mau bikin full nggak apa-apa. Nanti di situ lambat laun berjalannya waktu, orang akan kenal, tahu tentang video kita. Belajar juga bagaimana cara bikin thumbnail, supaya thumbnail itu waktu muncul di beranda, orang mau klik, karena itu kan pancingan. Kemudian itu juga harus relevan dengan isi video kita. Jangan thumbnailnya A, isinya B. Nah, kita bakal dianggap penipu gitu ya teman-teman. Jangan juga, kan kita juga kan harus jujur ya membuat video sama orang. Nah, saya berbagi pengalaman dengan teman-temannya di sini dan memotivasi kalian ya. Kalau misalnya teman-teman hari ini mungkin lagi sulit ya kan, ekonomi mungkin pekerjaan lagi sulit, bisa kok kalian mulai di YouTube. Terus alasannya, bang saya nggak ada wifi ya kan, wifi saya nggak punya bang, jadi gimana dong? Teman-teman ya, percayalah bahwa setiap usaha dan niat kita itu pasti selalu akan ada jalan. Ya kan, dulu saya pertama buat video itu bikinnya di rumah, nggak ada wifi di rumah, saya nguploadnya dari rumah kakak saya yang ada wifi. Saya numpang permisi di situ. Oh boleh, silakan dek, katanya nggak apa-apa. Ya, tapi begitu saya sudah punya gaji dari YouTube, saya tidak mau lagi merepotkan mereka kan, saya pasang dong di rumah. Kan toh juga bayarnya nggak seberapa, sekarang CBN itu kan murah, cuma 220 ribu sebulan. Ya, udah bisa kita bikin begini teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, ketika memulai nge-YouTube ya, konsisten aja ya, jangan takut teman-teman bakalan gagal. Kalau orang berpikir gagal itu orang yang lemah ya, orang yang berpikir nanti saya gagal, atau bahkan sekarang udah jalan mungkin 5, 6, 7, 10 video, viewernya sepi atau apa, kalian nggak mau serius di situ ya, terus begitu. Intinya cuma hanya perlu waktu teman-teman ya, perlu waktu bagi kita untuk kita terus belajar. Jadi ingat teman-teman selalu ya, bahwa gunakan waktu satu hari untuk belajar minimal 1 jam ya. Kalian upload, sekarang kan bulan Agustus nih, saya bukan bikin video ya bulan Agustus ya. Kalian mulai aja mungkin minggu depan atau bulan depan. Setelah kalian sedikit-sedikit mengerti, kalian upload. Kemudian nonton juga channelnya Den Jesse. Kan banyak, ada Den Jesse, ada Udo Parno, Jalan Sugi, itu kan banyak ya. Tapi ingat teman-teman, kalau mau YouTube itu jangan pakai cara curang.
ya, beli viewer, beli subscriber, sub. Jangan gitu teman-teman ya, kita lebih baik ikut peraturan YouTube. Sebab kalau tidak nanti bahaya channel kita teman-teman, itu masalahnya. Ya, jadi nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan lagi sama teman-teman ya, banyak hal tentang YouTube. Karena jujur aja 2 tahun ini saya terus belajar, bahkan sampai sekarang pun saya terus belajar teman-teman. Tujuannya apa? Karena kita kan sudah punya penghasilan dari YouTube nih. Ya kan, sampai ini bisa kebeli, ya kan, nih bisa kebeli, ini bisa kebeli, ya mikrofon nih bisa kebeli pakai mikrofon, ini mikrofonnya ini bisa kebeli. Nah semuanya itu kita beli dari hasil gaji YouTube, kan begitu teman-teman. Udah begitu, kalau misalnya kalian nih di rumah bisa jadi tulang punggung keluarga ya kan, maka berjuanglah kalian di YouTube teman-teman. Nah teman-teman, saya cukupkan sampai sekian video kali ini. Buat kalian yang mampir ke sini jangan lupa di subscribe. Kita para youtuber ini yang sudah punya penghasilan dari YouTube sudah dapat cuan ya. Kita akan terus berbagi dengan teman-teman hal-hal positif yang berhubungan dengan dunia YouTube, dan nantinya kita akan bisa tertolong ya, terutama perekonomian keluarga kita. Intinya satu, terus belajar, jangan mudah menyerah, kuatkan hati kalian, dan terus datangin, kunjungi channel-channel yang bahas tentang soal YouTube. Oke youtuber pemula, sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi bukan ngajarin, dan jangan lupa di subscribe. Kita jumpa lagi teman-teman lain waktu ya. Thank you dan God bless teman-teman, bye.